Saya Afiana Mayanti. Dalam tugas mata kuliah Pancasila kali ini, saya telah menemukan beberapa kasus nyata yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada satu peristiwa menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan baik. Namun, ada juga yang mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Langsung saja, mari kita bahas satu persatu kasus yang telah saya temukan. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 di kota Tua Rantuka, ratusan umat muslim di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur melakukan gotong royong pembangunan gereja Paroki Santo Cornelius Pohonbao, Keuskupan Larantuka. Rombongan umat muslim memasuki area gereja dengan memainkan alat musik tradisional dan disambut meriah oleh umat Katolik Paroki Santo Cornelius Pohonbao. Usai penyambutan umat muslim terdiri dari tokoh agama, imam masjid, dan remaja masjid melebur bergotong royong melaksanakan pengecoran kubah gereja. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan toleransi antar umat beragama dalam hal mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Izin bertanya nih Teh, apa sih pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini? Pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini itu adalah pentingnya toleransi, persaudaraan, dan persatuan antar umat beragama. Melalui gotong royong membangun gereja ini, kami itu ingin menunjukkan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk saling membantu dan bekerja sama. Inilah wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun kita berbeda keyakinan, kita tetap satu dalam semangat kemanusiaan dan kebersamaan. Selanjutnya, perundungan siswa MTS di Donggala. Pihak sekolah bertindak tegas, pelaku dikeluarkan. 3 siswi pelaku perundungan di Donggala, Sulawesi Tengah dikeluarkan dari sekolah Senin 15 September 2025. Kepala Sekolah MTS Al-Khairat Sumari, Rihwan, menyampaikan permohonan maaf atas kasus bullying yang terjadi dan mencoreng tatanan pendidikan di lingkungan sekolah. Dengan kejadian ini, kami pihak sekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kasus ini benar-benar merusak citra pendidikan, ujarnya Rihwan. Setelah rapat Dewan Guru dan mediasi, sekolah memutuskan mengeluarkan 3 siswi berinisial F, R, dan N. Langkah ini sebagai bentuk ketegasan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Pihak sekolah juga akan melakukan evaluasi demi menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan juga bebas dari tindakan perundungan. Bertanya, bagaimana tanggapan Teteh terkait kasus perundungan yang terjadi di MTS Al-Khairat Sumari? Menurut saya, dengan terjadinya kasus tersebut, harusnya pihak sekolah lebih lagi bijaksana dan menjaga mahasiswa atau siswa-siswinya yang ada di sekolah supaya tidak terjadi kekerasan ataupun pembulian di sekolah. Dan semoga dengan terjadinya masalah tersebut, pihak sekolah menindaklanjuti kekerasan yang ada di sekolah dan mengevaluasi kejadian tersebut untuk menjadi lebih baik lagi antar siswanya dan terjaga lagi. Paling segitu sih Teh menurut saya. Kita ke informasi lain pemirsa. Perang antar suku, yakni suku Lani dan suku Duga di Papua. Perang antar suku kembali pecah di Kampung Halekma, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. 2 suku yang bertikai, yakni suku Lani dan suku Duga. Dalam perang tersebut, sejumlah rumah dibakar dan 1 orang dari kubu Lani Jaya tewas terkena anak panah. Diduga kuatnya penyebab perang antara 2 suku ini adalah kasus perselingkuhan. Izin bertanya Kak, apa sih tanggapan Kakak mengenai perang antar suku yang kembali pecah di Kabupaten Jayawijaya? Saya tentunya sangat prihatin atas kejadian tersebut. Seharusnya masalah seperti ini itu bisa dilakukan secara damai, bisa dilakukan secara musyawarah yang memang nantinya mendapat solusi yang terbaik di antara keduanya, bukan dengan cara kekerasan seperti ini. Apalagi sampai ada korban jiwa yang sampai terbakar rumahnya. Kejadian seperti ini tentu akan membuat masyarakat itu tidak tenang, yang seharusnya masyarakat itu hidup dengan tenang, ini malah terganggu atas kejadian tersebut.
Padahal seharusnya kita itu hidup dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kedamaian. Selanjutnya, dari dunia politik, dugaan kecurangan pemilu hasil suara di Sirekap berbeda dengan di TPS. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, berbagai dugaan kecurangan pemilu masih disuarakan. Lini dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU mengakui Sirekap memang bermasalah. Di TPS 02, Desa Klenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, viral hasil perhitungan suara melalui Sirekap yang dinilai tidak masuk akal karena memiliki perbedaan yang jomplang. Jumlah suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 5.061 suara, sementara Anies Mohaimin 8 suara dan Ganjar Mahfud 69 suara dalam satu TPS saja. Pada waktu pemotretan hasil rekap, petugas mengalami kendala karena aplikasi error dan logout. Dugaan penggelembungan suara juga terjadi di TPS 2 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seorang saksi terpegok mencoblos 15 surat suara sisa. Pelaku juga mencoblos 2 kali di TPS terpisah dan tidak sendiri. Ada 2 saksi lain melakukan hal serupa. Mereka membawa masing-masing 15 surat suara, total 45 surat suara. Diduga aksi pencoblosan itu telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS serta Penwas setempat. Selamat siang Kak, tahun lalu kan sempat ramai ya berita tentang dugaan kecurangan pemilu di beberapa daerah. Gimana sih tanggapan Kakak tentang kejadian tersebut? Buat tanggapan aku ya, memang sih tahun lalu tuh rame banget ya, apalagi TV dan di media sosial. Khususnya aku sering lihat di IG, terus juga kelihatan ya itu kayak banyak yang kertas-kertas di TPS tuh kayak udah dicoblos duluan. Nah itu sih pasti buat geger masyarakat dan juga was-was ya. Terus banyak juga yang marah lah tentunya, termasuk saya juga sih. Dan memang harusnya itu tuh dilakukan secara transparan dan juga jelas sih. Kayak ya pasti ini tuh bakal jadi PR juga buat masyarakat dan juga aparat ya, karena maksudnya pasti bakal ditelusuri gitu TPS mana yang lakuin kecurangan. Ya semoga sih harusnya kita harus lebih jujur dan juga lebih jelas gitu ke depannya. Makasih ya Kak. Kasus yang terakhir pemirsa, diduga guru lalai 115 siswa gagal daftar SNBP. Diduga akibat kelalaian oknum guru, 115 siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Mempawah gagal mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Akibatnya, ratusan siswa melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan terhadap oknum guru yang diduga lalai mengisi pangkalan data sekolah siswa atau PDDS. Kelalaian tersebut membuat 115 siswa tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun 2025. Salah satu siswa mengaku kesal karena pengisian data PDD seharusnya dilakukan sejak Desember hingga Januari 2025, sementara para siswa sudah berupaya maksimal dari semester 1 hingga 5 agar bisa ikut SNBP. Tanya Kak, gimana sih tanggapan Kakak terkait kejadian 115 siswa yang gagal mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi ini? Saya sangat menyayangkan tentang kejadian ini. Seharusnya pihak sekolah lebih teliti dalam mengurus data siswa, karena ini menyangkut masa depan anak-anak. Kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi. Apabila sampai merugikan siswa yang sudah berjuang dan belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian kasus dan peristiwa yang telah saya sampaikan terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari kejadian tersebut, kita belajar bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya perlu dipahami, tapi juga diterapkan dalam tindakan kesehari-hari. Semoga saja kita bisa terus menjaga sikap toleransi, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Afia Damayanti, pamit undur diri.